Salah satu kapten yang dulu pernah di training sama ahli-ahli trolling dari Australia. Sampean tuh kan udah melanglang buana sebagai kapten, dipakai dipinjam ke Borneo, ke Kalimantan, ke Makassar, ke NTT. Sekarang kalau pemancing untuk ke laut itu sebenarnya apa tipsnya supaya sukses? Marlin, itu gimana sih tekniknya supaya kita aman, ikannya bisa naik, atau kalau mau kita rilis, mau ngelepasin konahead itu gimana tekniknya? Saya pernah waktu kompetisi di Kupang, di belakang. Begitu saya udah ngambil leader, sudah saya mau angkat, tiba-tiba Marlin dari bawah. Kan saya nengok begini, itu Marlin dari bawah itu langsung terbang ke atas. Itu dia. Saya kalau nggak cepat menghindar, kena. Halo Sobat Angler, jumpa lagi bersama saya. Ini sekarang saya lagi di Pelabuhan Ratu. Ini saya ketemu sama teman spesial saya nih. Ini saya udah lama nggak ketemu sama Heri. Halo Pak. Siap, halo, kabar. Ini Heri ini saya udah kebiasaan, saya nyebutnya Heri Trolling. Karena nama Heri banyak, tapi ini Heri Trolling. Karena dia ini salah satu kapten yang dulu pernah di training sama ahli-ahli trolling dari Australia. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 96. 96. Jadi waktu itu 96 itu teknik mancing, sport fishing itu waktu itu kenalnya cuma trolling, belum ada teknik-teknik lain. Mau popping, mau casting, mau jigging itu belum ada. Semuanya itu masih trolling. Ya. Gimana caranya supaya mempunyai standar internasional? Jadi itu dulu formasi mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari Australia yang mengetahui soal trolling supaya Indonesia bisa menjadi standar internasional. Jadi kalau pemancing Indonesia mau ke Australia, mau ke Amerika, mau ke negara tetangga, itu standarnya udah sama. Jadi standar International Game Fishing Association. Nah, mungkin bisa diceritain tahun 1996 itu gimana? Anda di training itu gimana? Coba bisa. Ya kan, pada waktu itu mancingnya kan hanya trolling. Trolling masih cara-cara tradisional ya? Cara tradisional. Nah, sehubungan sering kompetisi ya, sering turnamen, ya akhirnya dari formasi mendatangkan pemancing dari Australia. Mendatangkan dari Australia ke Pelabuhan Ratu. Berapa orang Pak? Kalau dari sini sih saya sendiri ya, kalau dari Pelabuhan Ratu. Maksudnya totalnya gabungan dari Jakarta? Gabungan dari Jakarta, dari Anyer itu ada 15 orang. 15 orang, semuanya 15 orang dari Pelabuhan Ratu, Pak Heri sendiri? Sendiri. Dari Australia berapa orang? 3 orang. 3 orang? Dari Australia itu. Nah setelah itu training semua selama 1 minggu. Cara merangkai pancingan, konahead, umpan jahit, itu. Setelah itu beberapa bulan kemudian saya diajak sama pemancing Pak Susanto, Pak Awin, Pak Bobi, Pak kalau nggak salah orang-orang formasi semua ya? Formasi semua diajak ke sana. Oh, dari sama orang-orang formasi, siapanya yang diajak ke Australia? Berapa orang? Waktu itu pertama saya sendiri ke sana. Oh, sendiri? Ya. Kedua krunya Ardika, krunya Pak Awin. Oh. Yang dibawa ke sana itu. Jadi setelah didatangkan instruktur tenaga ahli dari Australia, habis itu dari Indonesia diberangkatkan 2 orang. Disempurnakan ya di sana. Disempurnakan. Di sana. Itu yang diajarkan apa ya? Knot, maksudnya mengikat, merangkai konahead. Merangkai konahead. Terus cara mengangkat joran ya. Kalau di strike itu cara ngangkatnya itu juga diajarin. Oh, kalau strike itu cara ngangkatnya pun diajarin? Diajarin.
Jadi tidak asal langsung naik begitu enggak. Oh gitu. Paling kalau sama marlin ya tidak terangkat joran. Jadi ada tekniknya juga itu. Cara mengangkat. Tekniknya mungkin bisa kan sekarang ini orang yang muda-muda ini ya kebetulan sekarang tuh di Indonesia trennya trolling sudah mulai ditinggalkan. Ya. Tapi saya mau tahu sebenarnya kalau mau main ditarik marlin karena itu tarikannya luar biasa, Ya. gimana cara narik jorannya? Ya, yang atas dulu diangkat, dikebelakangin. Oh. Ditarik, Hmm. ditarik ke belakang, baru ini diangkat. Oh, nggak bisa langsung gitu? Nggak bisa. Oh, jadi ini gini dulu. Ya, tarik dulu ke belakang, baru diangkat. Dragnya perlu dikendorin nggak? Oh enggak, karena kita udah di setel. Oh, jadi dragnya nggak dimainin? Ya, sebelum kita turun tuh udah ditimbang dulu. Dragnya itu udah ditimbang. Oh. Jadi sebesar apapun ikan gitu tetap nggak akan putus. setelan drag tuh dari kekuatan benang berapa persen? 30%. 30%. 30%. Nah, jadi tuh misalkan kekuatannya benangnya 50 lb, Ya. dragnya tuh kita setel, memang biasanya kita setel dulu. Jadi dia sepertiga dari kekuatan tali yang kita pakai. Jadi setelah double line naik, itu Kendorin. nggak di 75%. Oh, dinaikin? Dinaikin. Misalnya kalau double line sudah empat Hontor tarikan sekarang itu. Oh, jadi apa namanya? Kalau umpamanya Sudah dia dekat, udah masuk double line karena kekuatannya udah kuat ya, Udah boleh kuat. naikin ya. Boleh dinaikin. Oh, kalau saya, berarti saya salah. Saya kadang-kadang kalau ikan udah dekat, saya kasih kurang lagi, saya kasih kendor, karena saya takut ikannya ngamuk karena lihat orang, jadi dia nggak putus. Oh, enggak. Ya, karena kita sudah ditimbang. Kalau misalnya double line itu berapa kilo? Kalau seandainya Oke, satu oke. ya itu berapa Oke, kilo? oke. Jadi udah diatur. Termasuk juga cara menjahit umpan ya. Ya cara menjahit umpan dari ikan melayang sampai ikan mati bisa berenang. Terus saya mau tahu speed kalau umpamanya conahead berapa, speednya berapa knot, kalau umpamanya ikan berapa knot, kalau umpamanya kita pakai lure berapa knot? Ya kalau pakai umpan kita paling 4 sampai 5 ya. Oh, kalau pakai umpan jahit Ya. 4 sampai 5 knot. 5 knot. Kalau pakai rapala bisa 6. Oh, pakai lure bisa 6 ya? Ya, enggak kalau pakai ya conahead ya, lure itu bisa 9. Oh, jadi kalau umpamanya conahead kita bisa cepitnya sampai 9. Tapi kalau umpamanya kita pakai umpan jahit, kita pakai 9, rusak dia. Ya. Apa namanya? Ikannya cepat rusak karena ini agak rapuh ya. Oh, Begitu. mungkin saya juga mau tahu kalau dapat marlin itu gimana sih tekniknya supaya kita aman, ikannya bisa naik, atau kalau mau kita rilis, mau ngelepasin conahead itu gimana tekniknya? Tekniknya ya kita ambil bilnya yang diambil kita. Sudah dekat, Nah, itu bilnya kita pegang. pertama bukan talinya, billnya kita pegang. Nah, itu ya double layer leader ya. Ya. Leader, udah deket ke marlinnya, baru Billnya. bilnya yang dipegang. Bill atas, bill bawah. Ya, Pokoknya bill. Bil atas. Oh, bil atas. Kayak gimana ininya gitu posisinya gitu. Itu kalau misal udah bilnya itu ada yang di tag. Kalau saya kan seringnya di tag gitu ya. Udah di tag baru itu dilepas mata kailnya. Ikan nggak naik di atas. Enggak, kalau di tag di situ aja. Kecuali Oh. kalau kita wah ini ikan kira-kira mencapai rekor gitu ya, itu bisa diangkat. Oh, jadi kalau mamanya ikannya dianggap bahwa itu Lebih. tidak memenuhi syarat record, itu kita langsung rilis, kita lepas itunya waktu dia belum dinaik. Tapi kalau mamanya kita mau klaim, kita anggap kita mau klaim karena ikannya besar, itu boleh dinaikin ke atas ya. Boleh dinaikin gitu. Hmm. Biasanya ikan yang 140 ke atas ya, kita kan kira-kira kita bisa kira-kira itu ikan berapa meter gitu. Kalau misalnya di atas 2,5 meter, ya kalau mau diangkat angkat gitu. Oh, enggak, tuh tekniknya kan misalkan kapal gitu ya. Iya, Dia harus di samping kapal atau di belakang kapal? di samping, Harus di samping. di samping. Kenapa? Ya kalau di samping kan untuk posisi ngangkatnya. Oh, penanganannya lebih ini ya. Ya penanganannya lebih aman gitu ya. Saya pernah
waktu kompetisi di Kupang di belakang. Begitu saya udah ngambil leader, sudah sama angkat, tiba-tiba Marlin dari Bawah? kan saya nengok begini, itu Marlin dari bawah itu langsung terbang ke atas. Itu dia. Saya kalau nggak cepat menghindar, kena. Itu dia. Itu yang poin yang saya tanya itu. Jadi kenapa kalau mamanya Marlin itu selamanya harus di samping kapal bukan di belakang kapal? Ya. Jadi karena Marlin itu kadang-kadang pada posisi dia kaget atau dia marah, dia lompat. Jadi posisinya kalau di belakang dia bisa menyerang ABK yang di atas. Tapi kalau ke samping dia di samping kapal. Dan itu speednya tuh dia dalam keadaan jalan ya, tidak berhenti ya. Apa kapal? Speed. Kalau untuk ngangkat, Iya. kalau untuk ngangkat ya speed netral aja. Netral. Iya. Kalau misalnya itu kalau mau apa? Kalau mau diangkat, kalau mau dilepas, kapal jalan. Jalan dulu kapal setelah ininya. Hooknya dilepas. Dilepas. Itu kita kapal jalan dulu kalau mau dirilis gitu ya. Gitu. Kenapa gitu? Ya supaya air atau udaranya masuk ke ini lagi, supaya oksigennya masuk. Oksigennya masuk gitu ya. Terus mungkin ada apa namanya wejangan atau nasihat untuk orang yang mau trolling, mau cari marlin tuh apa yang paling penting diperhatikan tuh apa? Untuk di lautnya, Itu di laut, yaitu air. maksudnya? Air sama kedalaman arus ya. Itu yang perhatikan harus arus. Terus airnya itu benihnya itu apa? Jernih ya? Ya kan harus biru ya. Harus biru. Minimal birunya itu 80 lah, 80%. Waduh, saya nggak ngerti tuh. Jadi harus betul-betul biru gitu, biru kehitam-hitaman. Jadi memang marlin tuh dia adanya di perairan-perairan dalam. Jadi kalau tadi saya tangkap bahwa dia tuh kalau laut dalam itu dia mesti warna itu mau benar-benar murni biru, dan dia biasanya itu dia di tebing-tebing ya, maksudnya di bawahnya tuh memang dia antara perairan dalam dan dangkal gitu. Ya, drop dan ya? juga harus arusnya juga. Oh, arusnya gimana? Harus ada arus, Pak. Harus ada arus. Harus ada arus. Wah, repot lagi tuh ada arus. Ya, kita kan ya harus baca-baca juga lah itu. Harus baca kita arusnya. Kemana? Jadi mesti lihat kondisi pasang surut segala macam ya. Mungkin sekarang kalau teman-teman yang ada di barat ini lebih arahnya lebih tekniknya lebih udah meninggalkan trolling lah. Karena sekarang kalau trolling mungkin membutuhkan biaya, Pak. Betul. Ya kan? Ya. Mesti jalan. Mesti manuver terus, bahan bakarnya banyak. Ya. Nah, sekarang itu harian satu hari penuh. Jadi satu hari penuh tuh nggak berhenti. Yang pemancing spot ya udah jigging, mau popping, mau bottom fishing. Jadi tekniknya itu trolling udah hampir ditinggalkan. Sudah hampir jarang sekarang, bukan jarang lagi udah. Jadi orang itu kan di trolling. Jadi dia itu untuk mengejar prestasi. Oh, mencari prestasi deh. Sama rekor. Prestis ya. Ya, sama rekor. Ya, itu yang dicarinya gitu. Tapi kalau orang mau mengklaim record, itu apa yang mesti dipenuhi? Ya harus siap ya, dari rangkaian joran, rangkaian pancing itu harus siap standar internasional. Betul. Oh, pemancing yang trolling itu, pemancing trolling itu biasanya pemancing memang kelas dunia. Itu dia memang mencari prestasi. Dia tidak mencari ikan tuh dibawa pulang, enggak. Dia memang fight, benar-benar sport fishing. Dia lebih baik tidak dapat ikan sama sekali. Dia mencari hanya marlin. Lebih baik tidak dapat ikan sama sekali, harus marlin. Jadi di sini nih yang dicari prestasinya. Dia ingin membuktikan dia ingin mendapatkan trofi dan suatu kehormatan terbesar kalau dia bisa mengalahkan ikan besar, karena dia ikan tidak dibawa, dia langsung dirilis. Jadi memang benar-benar fight dengan olahraganya, dan itu benar-benar prestis gitu, Pak ya. Iya. Dan untuk mengklaim record itu harus mempunyai
standar ICFA tadi itu. Jadi strike-nya nggak boleh dibantu orang lain, dia sendiri. Dari mulai waktu ngangkat aja dia nggak boleh dibantu orang lain, dia mesti sendiri. Semua tali segala macam. Jadi misalnya gini, dapat ikan besar, tapi lainnya berapa? Kalau dulu tuh benar-benar prestis ikan mendapatkan gitu. Marlin ya, khususnya Marlin ya. Tuh Marlin. Marlin, memang. Makanya sekarang tuh pemancing-pemancing saya yang banyak simbol-simbolnya kita lihat di jersey itu belakangnya Marlin, karena itu suatu ikan yang mempunyai nilai tertinggi. Saya kasih informasi juga bahwa satu keluarga ini keluarganya anak-anaknya semua jadi kapten kapal. Jadi satu anaknya gimana tuh Endang bisa jadi kapten kapal dan sekarang dipercaya untuk megang kapal di Alor tuh gimana? Bisa mungkin ada. Ya, Endang saya bawa itu umur 15 tahun. Saya bawa ke laut di Makassar itu. Oh, 15 tahun udah dibawa ke Makassar? Udah dibawa. Dari kru ya, bersih-bersih, masak, terus saya ajarin sampai mesin, sampai bawa kapal gitu. Ya, udah beberapa tahun, akhirnya dipanggil juga anak saya itu sama Pak Wiwit. Oh, bawa kapal. Theodoras ya. Oh, jadi anaknya Endang itu sekarang megang kapal, jadi salah satu kapten di Alor. Terus kalau Herlan sendiri ya sama Herlan. Jadi anaknya dua, Endang sama Herlan, dua-duanya kapten dan dua-duanya dianggap kapten oke. Jadi kalau induknya oke, anak-anaknya juga oke, sama kayak ras-ras tertentu lah. Ini bibit bagus nih. Terus sampean tuh kan udah melanglang buana sebagai kapten, dipakai dipinjam ke Borneo, ke Kalimantan, ke Makassar, ke NTT untuk ini segala. Sekarang kalau pemancing untuk ke laut itu sebenarnya apa tipsnya supaya sukses? Ya, pertama sih kita lihat dulu cuaca. Oh, cuaca, terus arus, bulan. Bulan juga kita harus baca juga. Kalau misalnya bulan terang itu harus kan kencang. Apalagi kalau mancing malam ya, itu jarang ikan makan, bukan jarang ya, paling 10% lah yang makan. Kalau terang bulan itu kan, selagi arusnya kan kencang. Terus gelap bulan juga cuaca kalau untuk mancing dasar kurang ya kalau gelap bulan, karena apa? Arus juga pengaruh, Pak. Arus kendor itu pengaruh juga. Oh. Karena ikan tidak main. Tidak berenang itu model dogi apa kan? Kalau dogi kan adanya di arus. Nah, itu harus adanya itu setelah 3 hari ya. 3 hari bulan muncul sampai ke 13. 3 hari bulan muncul sampai 13. 13 bulan tuh. 13 bulan. Ya, itu pun juga tanggal 13 bulan udah terang. Nah, sampai tanggal 21 yeah. Harus kencang. Tanggal 21 sampai tanggal 28 itu harus mulai kendor. Tanggal 21 sampai 28 mau bulan gelap menuju bulan gelap harus mulai kendor. Ya. Nah, pas kendornya pengertian bulan harus mati. Harus mati. Ya kalau misalnya ikan atas dong gitu. Nggak agresif ya, diam dia. Main ya. Jadi pengalaman saya gitu ya. Ya, ini menurut pengalamannya, ini untuk nasihat nih dari senior nih. Jadi nasihatnya tuh untuk teman-teman yang mau ke laut itu lebih baik melihat aplikasi-aplikasi ramalan cuaca. Bisa dari mana aja lihatnya, tapi mesti belajar lihat. Jadi yang melihat tuh arus sama ombak angin ya. Iya. Perhatikan juga bulan. Ini bulan itu juga sangat berpengaruh tadi. Jadi kalau bulan terang bulan itu karena terang bulan itu karena efek gravitasi itu arusnya keras.
Ngaruh karet. Jadi Kenceng ada gitu ya. Kenceng gitu. Kayaknya kencang. Jadi kalau untuk mancing-mancing itu malam terutama kita mesti sampai dasar tuh kita harus menggunakan pemberat yang berat sekali ya. Berat sekali. Sama juga kalau mati bulan atau gelap bulan itu juga nggak ada arus. Ikan tuh nggak akan makan kalau nggak ada arus. Karena ikan nggak agresif, dia lebih banyak diam aja. Di aplikasi bulan tuh bisa kelihatan tuh ada yang bintang 3, bintang 2, bintang 1. Oh ini sama sekali nggak disarankan. Tapi kadang-kadang kita sebagai pemancing kita nggak bisa ngelihat itu karena kita kerja liburnya di hari yang jelek. Tapi kita harus berangkat karena kepengen mancing. Itu masalahnya. Iya. Pengalaman Pak Heri sendiri ini waktu bawa tamu atau bawa rekan-rekan itu waktu turnamen yang paling berkesan itu di kapan dan apa hasilnya? Yang paling berkesan itu tahun 98. 98 hasilnya di Manado ya. Oh Manado ya? Itu Ya. turnamen apa ya? Kasal Cup. Piala Kasal Cup? Ya. 98? Di 98. 179,2 kilo ya Blue Marlin. 179 kilo. Blue Marlin? Blue Marlin. Wih. Tahun 2001 tahun 2000 Ya. 60 kilo itu dirilis ya. Hmm. Terus 2001 dapat 2 Marlin. Oh, di mana Pak? Masih di Manado. Masih Manado? Masih Manado. Oh, jadi Manado itu dulu banyak sekali Marlin ya? Di Pulau Biaro itu. 125 kilo sama 60 kiloan. Oh. Itu dirilis semua. Kalau yang 178 itu dinaikin. Diangkat ya? Diangkat. Jadi yang di bawah 150 sebagian dirilis, tapi karena yang 179 karena mau untuk klaim record dinaikkan. Memang peraturannya boleh kalau di atas kalau kita yakin bahwa ini bisa kita mengalahkan sebelumnya dan kita mau klaim record itu memang dibenarkan diangkat. Gitu ya? Iya. Jadi memang di Manado itu terutama di Pulau Biaro itu memang karena di satu pulau kecil itu pertemuan arusnya itu bagus banget di situ pertemuan arusnya. Tapi untuk mencapai situ juga kadang-kadang agak susah kalau kita speednya powernya nggak gede ya. Iya. Makanya kalau Marlin itu kadangnya di arus juga ya. Marlin itu kan untuk siang ya. Padahal Marlin tuh di arus yang kuat itu lebih agresif, lebih banyak ya. Iya, lebih banyak. Itu bisa dari gelap bulan ya. Karena arusnya kenceng, Marlin juga bisa. Oh, kalau jadi nggak masalah dia? Nggak ada masalah. Oh, ini kalau mau khusus untuk Marlin, Untuk trolling ya. untuk trolling itu jadi bulan gelap, bulan mati pun nggak ada masalah. Karena dia sebenarnya dia pelagis ya, dia harus deras dia jalan ya. Betul. Harus berombak lagi. Harus berombak ya. Arusnya tuh harus pecah-pecah ya, kita harus berani. Jadi dia main dia harus arus. Wah, tuh enak banget tuh. Kayak kora-kora gitu ya. Oke. Kang Heri. Jadi Kang Heri itu sekarang masih bawa kapal juga? Masih. Masih sebagai Nakoda masih. Kapten. Iya, kapten juga. Dan kapten masih mancing juga? Masih. Jadi kalau ada orang bertanya, bisa nggak mancing sama Kang Heri? Masih bisa. Bisa? Bisa. Kalau ada orang bertanya, saya mau buat kapal. Iya. Sebagai konsultan kapal bisa nggak? Bisa. Jadi kalau saya mau pesan kapal, bisa? Bisa. Sebagai konsultan? Bisa. Wih, jadi ini Kang Heri dia bisa jadi konsultan. Jadi kalau mau kita pesan kapal yang kayak apa, ini bisa. Kalau kita mau mancing, mau di tandem, mau di instruktur sama Kang Heri bisa juga. Untuk teman-teman pengusaha-pengusaha yang punya villa, yang di pinggir-pinggir pantai, bagaimana membuat dermaga, bagaimana menjangkar yang betul. Ini dia. Dulu ada di Indonesia yang terkenal, Bobby Halim, tapi udah gak ada orangnya. Ini sekarang orang ini. Terima kasih Kang Heri. Sama-sama. Ya. Oke. Ini ada kenang-kenangan dari Duraking. Dari Deken. Oke. Ini terima kasih untuk Duraking. Duraking. Yes. Kita tutup ya Pak ya. Ya, oke siap. Salam strike. Salam strike.